Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Bu Guru selalu berharap kalian selalu ceria, penuh sukacita. Anak-anakku terkasih, apakah ada yang malas hari ini? Tidak, semuanya pasti sudah siap akan belajar bersama Bu Guru. Anak-anak, tetapi sebelum belajar, Bu Guru punya lagu baru. Lagunya adalah Jangan Malas. Pernah dengar? Sudah mungkin ya, mungkin juga ada yang belum. Kalau begitu, sekarang kita nyanyi dulu, oke? Baik, dengarkan Bu Guru ya. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin belajar. Jangan malas, hai hai, jangan lalai, hai hai, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hai hai, jangan lalai, hai hai, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Hore anak-anak, bagus kan lagunya? Nah anak-anak, bagaimana dengan semangat kalian? Ayo bersemangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Bina kasih. Siap. Tumbuh, kembang, luar biasa. Anak-anakku terkasih, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bagaimana ambil sikap berdoa yang bagus? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku terkasih. Nah, anak-anak, hari ini Bunda Asri akan mengajak kalian untuk belajar yang lain. Nah, tetapi masih gejala alam. Apa itu anak-anak? Kalau kemarin kalian sudah belajar bersama Ibu Guru tentang tanah longsor, kemudian banjir. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kebakaran. Waduh, seperti apa itu ya? Nah, anak-anak coba dengarkan dulu. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran, tolong. Waduh, anak-anak, ada orang yang minta tolong. Kasihan ya, yuk kita tolong yuk. Nah, anak-anak, kita seringkali mendengar atau bahkan sudah sering menyaksikan suatu kejadian yang sangat mengerikan, yaitu kebakaran anak-anak. Kebakaran bisa saja terjadi di mana-mana ya. Contohnya mungkin di rumah sahabat kita atau di rumah tetangga atau di rumah orang lain terjadi kebakaran di rumahnya. Apa penyebabnya ya? Penyebabnya banyak hal anak-anak. Seperti misalnya tabung gas LPG yang bocor. Nah, ketika mereka tidak tahu kalau gas LPG-nya bocor, mereka ada yang menyalakan korek mau memasak tetapi tidak tahu kalau tabung gasnya bocor. Kemudian dengan cepat api itu menyambar gas tersebut yang gasnya sudah kemana-mana, dan ketika itu mungkin ruangannya tertutup sehingga tidak ada sirkulasi udara yang baik. Kemudian tiba-tiba terjadilah kebakaran, tabungnya meledak. Waduh, ngeri sekali anak-anak. Nah, itu salah satu contoh kebakaran yang di rumah. Ada lagi anak-anak, kebakaran yang terjadi di pom bensin misalnya.
Pernah kan anak-anak mendengar atau mungkin bahkan melihat di televisi atau di mana ya ada informasi kalau terjadi kebakaran di pom bensin. Nah, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya salah satunya adalah, nah anak-anak, di sana kan tertera bahwa ada larangan-larangan ya, tidak boleh memotret, kemudian tidak boleh menyalakan HP ya. Ketika HP itu aktif dan di situ sedang ada pengisian bahan bakar, nah karena ada percikan api kemudian bisa menyambar pom bensin tersebut ya, karena ada ledakan terus terjadi kebakaran. Nah, itu contoh yang lain. Kemudian ada lagi anak-anak, pernah terjadi kebakaran di gedung atau di kantor. Nah, itu karena apa? Terjadi konslet. Nah, itu bisa terjadi kebakaran. Nah, mengerikan ya anak-anak. Ternyata kebakaran tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum atau di rumah tersebut, tetapi kebakaran bisa saja terjadi di hutan anak-anak. Nah, apa penyebabnya? Nah, anak-anak mau tahu bagaimana terjadinya kebakaran hutan itu? Nah, mari kita saksikan, kita simak bersama-sama video berikut ini tentang kebakaran hutan. Selamat pagi teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Aji akan menemani kalian lagi untuk belajar kembali. Semua sudah siap kan teman-teman? Oh ya teman-teman, baru saja dijelaskan oleh Bu Guru tentang kebakaran yang dapat terjadi di mana-mana. Nah, kebakaran juga bisa terjadi di hutan loh teman-teman. Mana ya kebakaran hutan dapat terjadi? Wah, teman-teman, kebakaran hutan dapat terjadi karena puntung rokok loh teman-teman. Kok bisa ya? Begini teman-teman ceritanya. Ketika musim kemarau tiba, tentu saja banyak tumbuhan di hutan menjadi kering. Sehingga bila ada orang yang sedang berada di dalam hutan dan membuang puntung rokok sembarangan, dan puntung rokok itu belum benar-benar mati, kemudian mengenai semak rumput dan tanaman lain yang sudah mengering, sehingga menimbulkan api yang dapat membakar tanaman yang ada di hutan itu teman-teman. Wah, berbahaya sekali ya teman-teman. Teman-teman, kebakaran hutan bisa terjadi juga karena adanya perburuan atau penangkapan hewan secara liar loh. Apalagi jika perburuan ini dilakukan dengan menggunakan senjata api, seperti senapan yang bisa menimbulkan percikan api, sehingga dapat membakar hutan. Wah, jadi sedih ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ada lagi nih kebakaran hutan yang disebabkan oleh karena pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Petani sengaja membakar lahan untuk membersihkan lahan tersebut dari tanaman dan semak belukar, sehingga tanpa disadari api dapat merambat lebih luas membakar hutan tersebut. Teman-teman, kebakaran hutan selain dapat disebabkan oleh puntung rokok, perburuan liar, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, kebakaran hutan bisa juga terjadi karena pembakaran kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif atau tidak menghasilkan rumput yang baik. Tentu saja pembakaran tersebut dapat membakar hutan sekitarnya teman-teman, sehingga akan lebih luas hutan yang terbakar. Nah teman-teman, itulah kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah teman-teman, apa sih dampak atau akibat kebakaran hutan itu? Adakah teman-teman yang tahu? Iya teman-teman, ada beberapa dampak atau akibat yang tidak baik yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Antara lain, flora dan fauna yang ada di hutan akan mati. Oh iya teman-teman, flora dan fauna itu apa ya?
Flora itu tumbuh-tumbuhan dan fauna itu hewan-hewan. Ada rusa, monyet, burung-burung, babi hutan, dan lain-lain. Kemudian, dampak buruk yang lain adalah dapat menimbulkan polusi udara, teman-teman, sehingga menyebabkan penyakit mata, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, dan penyakit paru-paru. Asap dari kebakaran hutan dapat mengganggu jarak pandang terutama untuk transportasi udara, yaitu pesawat terbang, teman-teman. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita lakukan ketika terjadi kabut asap? Yang dapat dilakukan adalah sebaiknya kita tetap tinggal di rumah saja. Apabila tidak penting, kita tidak usah keluar rumah ya, teman-teman. Jangan lupa tutup pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke dalam rumah, teman-teman, sehingga udara di dalam rumah tetap bersih. Teman-teman, jangan lupa juga ya memakai masker jika berada di luar rumah. Cukup minum air putih, makan buah-buahan, dan makan makanan bergizi. Baiklah teman-teman, seperti itu ya yang dapat dilakukan jika terjadi kabut asap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya belajar bersama Aci. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Nah, anak-anak, baru saja kalian menyaksikan video penjelasan dari Bu Guru tentang kebakaran hutan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, apa saja penyebabnya, kok hutan bisa terbakar, kemudian dampaknya apa, dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, itu kalian sudah menyaksikan video dari Bu Guru. Untuk itu anak-anak ada tugas ya dari Bu Guru. Anak-anak akan menceritakan sebab-sebab terjadinya kebakaran hutan ya. Tolong nanti anak-anak ceritakan. Kemudian divideokan ya anak-anak. Minta tolong mama atau papa. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Begitu ya anak-anak. Nanti anak-anak jangan malu-malu di dalam bercerita ya. Kemudian hari ini juga kalian kirimkan ke ibu guru. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, belajar dari Bu Guru untuk hari ini cukup sekian. Tetapi Bu Guru ada pesan. Anak-anak sering membantu orang tua, terutama mama jika memasak di dapur. Iya, anak-anak masih kecil. Jadi kalau ingin membantu mama memasak, hati-hati ya. Apalagi jika anak-anak ingin menyalakan kompor gas. Nah, anak-anak jangan bermain api. Karena api sangat berbahaya. Lebih baik orang tua yang melakukan itu. Kemudian ada satu lagi anak-anak. Kalian pernah bermain kembang api? Wah, pernah ya. Bagus sekali kembang api itu jika dinyalakan. Tapi ingat anak-anak harus hati-hati jika bermain kembang api. Karena kembang api itu juga panas. Dan bermainnya tidak boleh sendiri, harus didampingi oleh orang tua atau kakak atau orang dewasa. Kemudian jangan lupa sediakan air supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan langsung dimasukkan ke dalam air. Jadi selamat deh dari kebakaran. Oke anak-anak. Terima kasih, itu saja pesan dari Ibu Guru. Jangan lupa anak-anak selalu bahagia, gembira, dan penuh sukacita. Anak-anak, mari kita tutup pertemuan atau belajar kita hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.